Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, mata pelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Aturan saat jam istirahat di sekolah. 2. Menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Dan 3. Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika jam istirahat tiba di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Seperti kita lihat, di taman sekolah ini banyak bunga-bunga yang bermekaran, berwarna-warni. Indah sekali ya. Kemudian juga ada kupu-kupu yang berterbangan, selain ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, pada permainan kupu-kupu di taman bunga ada peraturan mainnya. Jadi begini, anak-anak dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok menjadi bunga, berdiri di depan, dan kelompok yang lain menjadi kupu-kupu, berdiri di belakang bunga. Dan satu orang menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan genap itu bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, dan seterusnya. Maka kupu-kupu yang ada di belakang ini berlari sebanyak 5 kali. Dan ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, dan seterusnya, maka giliran yang menjadi bunga yang berlari dan bertukar posisi. Nah, itu adalah contoh aturan main pada permainan kupu-kupu di taman bunga. Ketika jam istirahat tiba, anak-anak tentu punya permainan yang disukai. Anak laki-laki biasanya langsung lari ke lapangan bola. Atau ada juga yang bermain bulu tangkis kalau memang membawa perlengkapannya. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain karet. Dan semua permainan itu ada aturan main sendiri, ya. Kenapa harus ada peraturannya? Supaya nanti permainannya lancar, tidak jadi berantem, bermain secara adil, bergantian, dan menjadi menyenangkan. Aturan saat jam istirahat di sekolah. 1. Ketika bel istirahat berbunyi, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Ya, jadi tidak terburu-buru dan berlarian. Nanti bisa celaka, ya. Kemudian yang kedua, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa harus menjaga kebersihan. Ketika jajan, pasti ada plastik atau pembungkus makanan. Nah, kalau sudah selesai makan, itu harus dibuang di tempat sampah. Yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan diri dan teman, juga lingkungan. Jangan sampai ketika bermain, nanti akan ada cedera diri sendiri ataupun teman, ya. Kemudian yang terakhir adalah kembali ke kelas dengan tertib supaya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan nyaman dan menyenangkan. Itu kalau nanti kita sudah belajar tatap muka. Tata tertib saat jam istirahat. Aturan di sekolah melatih kita menjadi disiplin sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Di sini ada contoh sikap perilaku yang patuh atau tidak patuh terhadap aturan beserta alasannya. Nomor 1, misalnya saat bel tanda istirahat berbunyi, siswa keluar dengan teratur, patuh atau tidak? Kita kasih checklist patuh. Kenapa? Karena supaya tidak berdesakan dan menghindari celaka. Yang kedua, pada jam istirahat, Benny dan Made bermain bola di dalam kelas. Patuh atau tidak?
tidak patuh. Kenapa? Tidak boleh karena berbahaya bagi anak-anak lain dan bisa merusak benda yang ada di kelas. Kita bayangkan kalau bola ditendang di dalam kelas, bisa kena anak lainnya atau bisa kena kaca dan pecah. Itu bisa membahayakan diri, ya. Dihindari hal yang seperti itu. Nomor 3, saat jam istirahat, Nanda dan Putri jajan ke swalayan. Itu sikap yang tidak patuh. Kenapa? Karena keluar dari lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah Randi membuang plastik bekas makanan ke tong sampah. Itu adalah sikap yang patuh karena Randi membuang sampah pada tempatnya. Aturan merawat tumbuhan di sekolah. Seluruh warga sekolah, itu bisa jadi anak murid, bisa jadi guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, itu bertanggung jawab merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dengan cara apa? 1. Menyiram pohon secara teratur supaya tidak kekurangan air. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memberi pupuk pada tanaman supaya tambah subur, biar cepat berbunga, biar cepat berbuah. Yang terakhir adalah membuang tanaman liar. Kenapa harus dibuang? Karena bisa mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita rawat. Berlian di Jati Asih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.